Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Suci Maharani dengan NIM 2000780 dari 2C PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak mengapa pengembangan kurikulum harus memiliki landasan? Kalau belum tahu, simak terus video ini dari ilustrasi tersebut, ada sebuah rumah yang masih utuh dan ada sebuah rumah yang sudah runtuh. Jadi begini teman-teman, misalnya sebuah rumah jika dibangun dengan pondasi yang rapuh, maka rumah tersebut tidak akan bisa bertahan lama, atau bisa saja rumah tersebut akan roboh bila diterpa angin kencang, gempa bumi, atau yang lainnya. Namun halnya jika suatu rumah dibangun dengan pondasi yang kuat, maka rumah tersebut akan tahan lebih lama dan bisa bertahan dari terpaan gempa bumi, angin kencang, dan hal-hal yang dapat merusak lainnya. Demikian pula dengan kurikulum. Kurikulum harus dibangun di atas landasan yang kuat agar tujuan kurikulum tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama, landasan filosofis kurikulum, yang kedua, landasan psikologis kurikulum, yang ketiga, landasan sosial budaya, dan yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan, yang disebut dengan filsafat pendidikan. Filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan. Kemudian, praktik-praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Keduanya sangat berkaitan erat, dan hal inilah yang menyebabkan landasan filosofis menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, menurut Permendikbud nomor 68 tahun 2013, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat, dan lingkungan alam di sekitarnya. Jadi, landasan filosofis tidak terpisahkan dari kegiatan pengembangan kurikulum karena berdasarkan landasan inilah ditentukan arah dan tujuan pelaksanaan pendidikan. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologis kurikulum. Dalam proses pendidikan, yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Menurut Hidayat, psikologi merupakan salah satu ajas dalam pengembangan kurikulum yang harus dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum. Hal ini dikarenakan posisi kurikulum dalam proses pendidikan memegang peranan sentral. Dalam proses pendidikan, terjadi interaksi antar manusia, yaitu antara siswa dengan pendidik dan juga antara siswa dengan manusia lainnya. Yang artinya, landasan psikologi harus melandasi penyusunan kurikulum karena psikologi berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada 2 landasan psikologi yang mempengaruhinya, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Keduanya diperlukan untuk merumuskan tujuan, memilih dan menyusun bahan ajar, serta memilih metode dan teknik penilaian. Landasan yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Masyarakat mempunyai norma-norma yang harus dikenal dan mewujudkan peserta didik dalam bentuk perilakunya. Karena peserta didik harus hidup dalam masyarakat, maka masyarakat harus dijadikan sebagai suatu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, menurut Hidayat mengatakan bahwa kurikulum suatu satuan pendidikan berfungsi bagi masyarakat dan pihak pengguna lulusan. Kurikulum akan menentukan hasil lulusan melalui penyusunan isi kurikulum yang sesuai dengan keahlian dan kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dengan demikian, landasan sosiologis tidak terpisahkan dari proses penyusunan atau pengembangan kurikulum karena masyarakat merupakan tempat siswa hidup dan siswa harus diajarkan bagaimana caranya hidup berdasarkan tuntutan masyarakat melalui pelaksanaan pendidikan yang terus lebih baik. Landasan yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Mengingat pendidikan merupakan upaya penyiapan siswa menghadapi perubahan yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum sekolah haruslah berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Selanjutnya, menurut Sukma Dinata, mengungkapkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung akan menjadi isi materi pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan landasan-landasan kurikulum yang harus dibangun dengan kokoh. Landasan pengembangan kurikulum itu ada 4, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, yang mana keempat landasan itu sama-sama pentingnya. Oleh karena itu, teman-teman harus mempelajari dan memahami apa saja landasan untuk pengembangan kurikulum. Pemaparan materi yang dapat saya sampaikan semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.